Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah bimbang atau bahkan kecewa. Misalnya karena dalam lingkungan tempat kita bekerja terdapat perlakuan tidak adil, atau mungkin karena fasilitas dan kesejahteraan yang kita terima belum sesuai harapan. Dalam menghadapi situasi dan kondisi seperti itu, kita tak jarang lalu mengeluh. Apakah jalan yang kita tempuh ini benar dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah eksistensi kita di dunia ini memang bermanfaat? Kiranya bukan saja seorang manusia biasa yang mendapat cobaan dihinggapi kebimbangan dalam hatinya. Bahkan para nabi pun mengalami ujian seperti itu. Lihatlah Nabi Zakaria alaihissalam ketika belum juga dikaruniai seorang anak. Padahal tulang Nabi Zakaria sudah lemah dan rambutnya beruban, sementara istrinya diketahui mandul. Nabi Zakaria menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku khawatir terhadap penerusku, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Tuhanku. Nabi Muhammad SAW sendiri juga pernah mengalami kecemasan. Suatu kali saat menghadapi musuh yang berlipat ganda banyaknya pada perang Badar, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku cemas ya Robbi, andai kata jamaah yang kecil ini hancur, maka tak ada lagi yang akan menyembahmu. Sebagai muslim yang ingin mengikuti suri tauladan para nabi, maka pada saat penuh kebimbangan dan kekecewaan demikian, pertama-tama kita harus ingat dan berpaling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon petunjuknya. Dalam saat penuh kekecewaan dan kebimbangan itu kita tafakur dan kita dekatkan hati dengan penyerahan penuh kepadanya. Salat dan tafakur atau berhenti sejenak dalam kesibukan duniawi sehari-hari dengan doa dan zikir adalah momen kita meneropong hati sanubari kita. Saat-saat kita mengintrospeksi dan mengevaluasi diri kita sendiri dengan menyatukan jiwa kita pada ilahi Rabbi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketahuilah, dengan ingat kepada Allah, hati menjadi tenang. Dengan melaksanakan salat 5 waktu dalam sehari, itu bukti pengabdian seorang insan kepada Khaliknya yang telah menciptakannya. Dan salat itu juga sebagai persembahan rasa syukur atas segala nikmat yang telah dikaruniakan Allah kepada para hambanya dalam kehidupan di alam ini. Di samping itu, salat juga berfungsi sebagai usaha kita mengadakan evaluasi serta introspeksi atas segala amal yang kita lakukan pada hari ini. Kita langsung mengadakan dialog dengan menyampaikan segala macam harapan serta keluhan atas kekurangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan salat itu pula, kita memohon petunjuk serta kekuatan untuk menjalankan dan menegakkan kebenaran di muka bumi ini sebagai khalifah yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.